Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fatah Aliandrio di Orasi, obrolan dari redaksi. Oke, kita kali ini saya udah lama ya nggak podcast lagi nih setelah berlangsung berapa lama nih, dan kali ini setelah saya balik lagi nih untuk syuting podcast lagi, ngobrol-ngobrol lagi, saya kedatangan tamu-tamu istimewa nih. Ini beliau-beliau ini berasal dari salah satu pengurus atau DKM ya, DKM dari salah satu masjid terbesar di salah satu mall terbesar juga yang ada di kota Bandung, yaitu Masjid Masjid Agung Trans Studio. Masjid Agung Trans Studio Bandung gitu. Baik, selamat datang untuk Pak Budi dan juga Pak Indra. Pak Indra ya. Maaf. Baik, selamat datang untuk Pak Budi dan Pak Indra. Pak Budi selaku Ketua DKM ya, Ketua DKM dari Masjid Agung Trans Studio Bandung, dan untuk Pak Indra selaku Humas ya, Humas bagian dari DKM Trans Studio Bandung. Gimana Pak, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat ya, baik-baik aja. Ya. Sekarang kan lagi musim pancoroban ya Pak, banyak yang sakit, batuk-batuk. Kemarinnya saya tuh batuk-batuk sampai sakit tuh, sampai nggak bisa syuting segala macam. Jadi ada kendala gitu. Ini dari mana Pak kesini? Pak dari Gatsu, Pak dari masjid itu? Langsung. Dari kantor tadi, dari kantor. Langsung ke sini ya, kawasan Gatsu juga kan. Macet ya pasti ya. Ya macetnya nggak dong. Udah biasa ya. Di Bandung daerah Condong tuh. Bandung tuh yang sekarang ya identik dengan macet juga. Udah kayak kota metropolitan di Jakarta. Betul. Oke. Nah ini mungkin sedikit informasi aja ini untuk bapak-bapak di sini. Saya kan sebenarnya bukan orang Bandung asli ya, Bandung asli. Saya itu asli Cirebon sebenarnya. Dan belum terlalu lama gitu di Bandung. Udah lama banget saya nggak ke Bandung lagi, baru pas lagi bulan puasa kemarin. Jadi mungkin ini sebelumnya mohon maaf nih kalau misalkan saya mungkin belum pernah kali untuk main ke Masjid Agung Trans itu. Mungkin pernahnya sih ke mallnya doang ya. Mungkin juga teman-teman warga Bandung juga mungkin kayaknya masih ada nih di antara dari kalian yang nonton yang main ke Masjid Trans Studio Bandung, atau mungkin ke hotelnya gitu, hotel luxury Trans Luxury, tapi nggak pernah gitu ke Masjid Nayo. Ada yang pernah nggak? Kayak gitu, yang belum pernah gitu. Saya jujur belum pernah sih. Gimana? Cuman pernah saya lihat emang masjidnya tuh gede ya, besar sekali ya. Iya. Kalau boleh tahu itu luas masjidnya kisaran berapa Pak? Masjid itu kalau luasannya itu 33 kali 33 ya, hampir sekitar 900-an lebih meter persegi ya, satu lantai ya, yang lantai dasar. Nah, kemudian kita kan ada di bawahnya tuh ada basementnya. Ada basementnya juga. Ada basementnya ya, kurang lebih luasnya juga hampir sama. Itu dipakai untuk ballroom. Untuk ballroom. Nah, kemudian di lantai 2 atau kita sebut biasanya lantai mezanin ya. Nah, lantai mezanin itu ya itu sekitar hampir setengahnya lah ya, mungkin ya itunya, luasannya setengahnya, kurang malah. Itu bisa menampung berapa banyak jamaah tuh Pak? Kalau jamaah sih kalau full ya, lantai dasar sampai lantai bisa 3.000-an ya. Bisa 3.000-an. Ya, buat sholat Jumat ya. Sholat Jumat 3.000 jamaah. 3.000-an lah. Kalau misalkan dipakai hari-hari raya, misalkan sholat Idul Fitri gitu, bisa sampai berapa tuh kira-kira? Sampai keluar, sampai ke halaman. Malah yang ballroom juga kalau memang nggak ada aktivitas, ya kita pakai juga. Itu bisa nyampe 5.000 kalau kajiannya Ustaz Hanan, yang tiap Rabu malam itu bisa 8.000. Parkiran semua dipakai. Waduh. Itu sebelum pandemi itu, sebelum pandemi. Sekarang belum boleh lagi nih. Masih era lagi transformasi ya. Perpindahan dari ini dulu Islam new normal cenahnya gitu lah. Tapi walaupun masih ada yang katanya mau ada virus baru lagi, mudah-mudahan ada lagi. Jadi nggak selesai. Nah, untuk masalah tadi mungkin yang kayak kajian-kajian gitu nih Pak, itu dari masjid itu sendiri emang sering ya. Saya suka lihat soal di sosmednya namanya apa sih, Instagram itu saya tuh lupa ya. Masjid Trans Bandung ya. .id. Masjidtrans.id ya. Iya, nanti mungkin ada di bawah ya untuk Instagramnya, untuk Masjidtrans.id. Follower juga udah banyak teman-teman, jadi ya di follow aja buat informasi seputar kegiatan-kegiatan di masjidnya itu ya Kang. Itu yang udah bikin kedua kalinya, karena emang yang waktu awal
hilang ya Pak ya. Wah, Ya, udah pernah hilang katanya itu. Waktu biasa zaman pilpres waktu dulu hilang. Kita baru lagi sekitar sekarang itu hampir 40.000 lagi ya. Iya, 40 ribuan. Oke. Kalau sebelumnya tuh udah hampir Udah banyak banget Pak. banget banget waktu yang awal itu. Oke, berarti tadi kita balik lagi ke masalah yang pembicaraan yang tentang event ya, event Kajian, atau acara atau kajian. kajian ya. Itu biasanya emang setiap harinya ada kajian atau ada acara-acara kayak gitu atau emang di hari tertentu aja, Kang? Hampir ya, mungkin hampir tiap hari ya. Hampir tiap hari ya? Hari. Mungkin kosongnya sih kalau dalam 1 minggu tuh kosongnya mungkin banyak yang diisinya lah kalau ini kegiatannya. Hari Jumat aja biasanya. Kecuali kita Jumat. kosongin. Dan Jumat tuh biasanya nggak kita kasih kalau terutama sebelum Jumat ya. Karena kita itu untuk melakukan persiapan untuk pelaksanaan Jumat. Jadi kita kan harus ngerapi-rapin karpet ya kan, ngebersihin Vakum dulu, sekitaran masjid. Jadi memang kita tidak adakan kegiatan supaya ketika jamaah yang datang khusus untuk sholat Jumat ya mereka bisa lebih nyaman gitu. Oke. Nah, biasanya untuk kayak event-event atau kajian-kajian seperti itu tuh biasanya lingkup jamaahnya tuh seperti apa sih Pak? Biasanya kan kalau misalkan kayak masjid-masjid biasa ya, masjid-masjid kota, misalkan masjid kota, mungkin masjid komplek atau ya masjid di daerah-daerah. Untuk dari kajian-kajian gitu kan biasanya ya jamaah-jamaahnya dari warga situ ya. Nah, kalau ini kan masjidnya kan di dalam mall nih ya Pak. Iya. Itu biasanya gimana tuh dari jamaah-jamaahnya sendiri dapatnya? Kalau jamaahnya sih mungkin ya masyarakat ini masyarakat di Kota Bandung ya. Kota Bandung sekitarnya lah yang dia merasa punya keterkaitan atau punya keinginan untuk mendengarkan dakwah ustadz tertentu yang menurut dia ini dia perlu dapat ilmunya ya mungkin dia akan datang gitu. Jadi memang kita tidak membatas-batasi sih ya. Tidak membuat kelompok yang ini boleh, yang ini nggak boleh. Jadi ya semua untuk kepentingan kegiatan dakwah kita berikan kesempatan. Semua boleh lah ya. Boleh. Selama tidak merusak akidah, merusak nilai-nilai Islam lah begitu. Oke, berarti kalau misalkan kayak kegiatan-kegiatan hari-hari besar Islam, misalkan selain hari Idul Adha gitu, misalkan kayak Isra Mi'raj atau mungkin kurban gitu juga sering apa ya? Oh ya kurban ya, kalau kurban ya rutin ya, itu rutin tiap tahun ya setelah pelaksanaan sholat Id, nah, itu kita melaksanakan kurban. Itu di situ juga di kompleks itu juga. Sekarang ini setelah pandemi itu kita mulai beralih ke RPH. Oh, di RPH rumah potong hewan di daerah Balai Endah. Jadi kita hanya membawa hewan kurban ke sana dan nanti yang melakukan penyembelihan dan itu sampai membungkus itu dari pihak RPH. Jadi kita memonitoring dan mengawasi pelaksanaannya dan saja. distribusinya langsung ke kita. Kalau distribusinya nanti dari kita dari pihak masjid itu ya lebih dominan ke internal ya karyawan-karyawan yang kurang mampu yang ada di lingkungan sekitar Masjid Ran, kemudian masyarakat juga yang ring 1 di wilayah sekitar masjid. Itu ke daerah Cibangkong, Maleer, sampai sekelilingnya, sampai distribusi Turangga, segala macam. Alhamdulillah ya berarti ya. Kalau misalkan boleh tahu, ya ini mungkin kalau misalkan boleh tahu ini ya sharing-sharing aja. Kalau tahun kemarin tuh kurban kena berapa Pak semua? Habis berapa misalkan sapinya berapa atau berapa? Kemarin sih itu nggak ini ya, sapinya kemarin berapa ya? Ada 5 kalau sih. Ada 6 kambingnya 1 ya Pak ya. Ya. Karena kita dikumpulin buat ke sapinya dulu. Jadi kalau ada yang kurban mau kambing, kita kumpulin dulu sampai 7 supaya bisa jadi 1 sapi gitu. Ya. Karena memang porsi sapi itu kalau dari segi jumlah dagingnya itu dia lebih banyak, jadi bisa termanfaatkan lebih banyak lah buat warga. Itu aja sih. Satu ekor kambing aja dimakan sekeluarga juga bisa habis sehari. Iya. Itu untuk ini mungkin untuk seputar event-event mungkin teman-teman bisa langsung ngecek ke Instagramnya aja ya Pak ya. Instagram itu ada kajian bulanan. Ada kajian bulanan. Ada yang tiap Majelis Taklim itu ngasihin poster kajian ustadznya siapa, itu ada di Instagram masjid juga. Yang detailnya mungkin ada di websitenya Masjid Agung Trans di masjidtransstudiomall.com. Oke.
masjidtransstudiobandung.com. Trans Studio Bandung. www.masjidtransstudiobandung.com. Nanti bisa lah tulis ya editor ya. Bisa. Oke. Itu selain tadi event-event tentang mungkin kajian, terus event-event tentang hari-hari besar Islam, dari DKM Masjid Trans Bandung ini nih selalu bikin ini nggak sih Pak? Pernah nggak atau mungkin sering nggak bikin lomba-lomba tentang Islam itu, misalkan lomba-lomba untuk anak-anak kayak lomba kiroati atau nggak misalkan lomba tulis kaligrafi gitu-gitu, sering nggak sih Kang? Coba. Dari Majelis Taklim. Dari Majelis Taklim yang ini ya. Oh, dari Majelis Taklim ya. Nah, dulu mereka ada melakukan serangkaian event misalnya dengan kegiatan yang terkait dengan mungkin pelaksanaan ulang tahunnya mereka atau mungkin hari-hari besar tertentu gitu ya, mereka yang menyelenggarakan. Tapi bisa saja tidak di sini atau mungkin di tempat yang lain begitu. Di sini mungkin pada saat acara miladnya saja di kita begitu. Tapi sebelum milad ini biasanya kan mereka mengadakan kegiatan-kegiatan yang seperti tadi ya, buat anak-anak itu mungkin bisa bukan di Masjid Trans begitu. Tapi kalau Masjid Trans sendiri sih sementara ini sih kita belum lagi ya. melaksanakan. Awal-awal sih dulu pernah. Itu juga tetap menggandeng ini ya, bekerja sama lah dengan lembaga tertentu. Nah, ini kan tadi kan saya sempat bilang kalau saya tuh belum pernah ya Pak. Saya bisa kalian pengen kepo aja lah tentang masjidnya ini kayak gimana. Ini kita mulai dari fasilitasnya dulu ya Pak. Untuk Masjid Trans sendiri itu tuh selain digunakan untuk ibadah ya, untuk sholat, pastinya sholat, ngaji dan sebagainya. Biasanya tuh orang-orang masyarakat Bandung tuh ke situ tuh biasanya ngapain sih Kak? Selain untuk ibadah gitu. Misalkan biasanya kan ada tuh masjid yang ada perpustakaannya, yang ada ininya. Nah, kalau boleh tahu tuh di Masjid Trans Bandung ini yang istimewanya tuh selain untuk tempat ibadah gitu apa? Ya, kalau memang selain ibadah sih kita juga ada perpustakaan sih ya. Oh, ada perpustakaan. Tapi memang di lantai atas. Aksesnya memang agak apa namanya? Naik tangga ke atas ke mezanin ya, lantai mezanin. Oh, oke. Nah, itu ada perpustakaan. Koleksinya sih memang belum terlalu banyak lah ya, tapi cukup memadai sih kalau buat untuk yang pengen baca begitu. Lalu kedua sebenarnya ada ballroom ya. Ballroom. Oh, yang tadi ballroom ya. Yang di bawah itu kita bekerja sama dengan salah satu unit bisnis di kita, Ibis ya, Ibis Hotel. Yeah. Nah, jadi kalau bagi masyarakat Bandung yang ingin melaksanakan resepsi pernikahan, ya. Nah, itu bisa di bawah di ballroom. Lalu akadnya bisa di atas di masjid. Nah, di masjid itu bisa melakukan akadnya, nanti resepsinya turun ke bawah. Boleh tuh ya, nanti saya insya Allah kalau mau nikah gitu ya. Amin. Silakan daftar aja Itu untuk tapi untuk tadi pernah saya lihat yang di daerah masjid itu tuh kawasan untuk parkir mah pasti luas ya Pak ya, luas apa yang saya lihat. Oh iya, parkir di depannya masjid itu cukup luas. Memang memang kadang-kadang sih kita akan ada berbenturan juga nih kalau misalnya ada rombongan yang ke Trans Studio Bandung. Kalau dia pakai rombongannya pakai bis. Oh, jadi sampai tumpah ke parkiran. Sampai ke tumpah parkiran, sampai ke karena nggak bisa masuk ya ke itunya ya. Iya, kalau udah datang sekitar 60 ke atas atau kadang-kadang lebih, ya memang kita agak sulit ya menampung parkir kendaraan untuk yang ke masjid biar bisa parkir di depan lagi, nggak bisa. Tapi tetap kita fasilitasin ke gedung parkir kita yang ada di dekat King Kong tuh di bawah, dekat coaster. Yang dekat itu ya, yang dekat coaster tuh sana ya. Kalau hari-hari biasa sih ya masih bisa. Hanya kadang-kadang memang orang tuh malas ini aja, malas jalan gitu ya. Dari sana jalan ke masjid gitu tuh kadang-kadang. Padahal pahalanya tuh lebih ini, kemudian mau sholat ya. Gitu. Nah iya tuh tadi bahasnya gitu Pak. Berarti ini mungkin kesana gimana ya? Jadi pengen ngomong aja. Berarti orang-orang ya, misalkan yang main ke Trans atau mungkin lagi di hotel itu tuh buat sholat itu tuh jarang ya Pak? Apa mungkin sebagian besar orang-orang yang di situ pada kalau sholat tuh pada ke Masjid Trans atau cuma di musola di mallnya aja gitu biasanya tuh yang dari sehari-hari lah gini nih yang dari diperhatiin dari bapak-bapak. Kalau sehari-hari sih ya udah ini ya di atas juga ramai gitu kan di masjid juga ramai. Di masjid juga ramai. Jadi memang ya kalau di atas sih mungkin karena terutama sih dari ini ya karyawan-karyawan tenan ya.
Karena kan karyawan tenan ini mereka punya keterbatasan waktu ya untuk melaksanakan ibadah. Kalau jalan lagi ke masjid dia mungkin akan lama. Iya. Jadi mereka akan mengejar di lantai 3 di TSM di Trans Studio Mall. Kalau yang dia punya senggang ya atau customer yang ini yang apa ya yang sudah terbiasa ingin ke masjid kan biasanya ya akan dia terulang begitu, ingin datang lagi begitu untuk sholat berjamaah lah gitu. Kalau dari tamu-tamu hotel juga ada yang kalau dia malam misalnya menginap ya, yang ya kalau dia punya giroh ingin selalu ke masjid gitu ya, dia pasti turun tuh, turun ya, datangin tuh masjid tuh sholat subuh atau mungkin mau sholat malam gitu. Malah kadang-kadang ada juga ya nggak jarang ya agak sekali-sekali itu ada MT ataupun IO yang menyelenggarakan yaitu tadi acara di Combine ya, mungkin mereka ada acara seminar pelatihan di hotel, di masjid, di hotel. Nanti mereka ada qiyamnya di ini, qiyamulnya juga di Masjid Trans gitu. Muhasabah ya seperti itu. Menarik ya berarti. Boleh deh nanti kapan-kapan atau mungkin besok kali ya. Ditunggu ya. Main soalnya saya tuh sering banget ke TSM kan karena suka ada ya dari dimintain tolong dari ini ya dari kantor buat liputan-liputan acara-acara. Cuman dari hotel luxury terus habis itu pulang nggak pernah mampir ke masjid gitu sekali-kali. Nggak pernah liputan masjid nih. Belum ada sekali-kali boleh deh nanti. Kayaknya perlu juga nih liputan masjid gitu ya. Karena yang menariknya di masjid kita itu karena konsepnya konsep Masjid Nabawi yang jadi kadang orang datang ke masjid itu hanya selfie aja. Benar, itu selfie aja. Terus kadang pengen foto prewed di Masjid Trans gitu seperti itu dan kita fasilitasi sih. Gitu. Itu masjid itu 24 jam ya Bang ya? 24 jam. Jadi orang mau sholat malam di situ tuh boleh. Kita ada yang ini ya, ada yang standby marbotnya ya. Ya marbotnya itu 3 shift berarti kalau kita bicara shift meskipun bukan untuk semacam industri bukan. Jadi untuk memfasilitasi saja bahwa ketika ada orang yang datang itu ada yang ya ngebukain pintu lah atau yang bisa melayani begitu sih. Kayaknya menarik nih buat main nanti lah sekali-kali. Oke. Aduh ini saya apalagi ya nih pengen masih ada sebenarnya sih pengen tanya cuman bingung nih mau ngomongnya. Ya, kalau kita sih masjid kita ini mau gini Pak memang masjid ini kita yang mengelola dari pengurus, tapi dari segi kegiatan-kegiatan itu memang kita berikan kesempatan kepada masyarakat Bandung ya melalui majelis taklim yang cukup banyak nih di kota Bandung nih yang saya lihat ya, yang mereka memberikan kontribusi ya menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dengan mengundang ustadz-ustadz baik itu yang ada lokal di kota Bandung sendiri maupun yang ada di nasional gitu. Jadi mereka itu antusias sekali tuh, terutama dari kelompok ibu-ibu lah. Iya pasti. Kelompok ibu-ibu tuh sangat-sangat antusias sekali ketika mereka ingin menyelenggarakan acara tersebut ya supaya ya misi-misi dakwah dari ustadz-ustadz tersebut bisa disampaikan begitu. Berarti antusiasme masyarakat Bandung sendiri tuh cukup tinggi juga ya? Ya cukup tinggi mungkin karena ya mungkin kita juga memberikan aturan-aturan juga yang menurut mereka ya tidak memberatkan. Gitu. Terus juga dari segi istilahnya ya kalau pendekatan ke masyarakat itu juga udah mulai modern ya kan dari tadi kan yang bikin akun Instagram gitu. Ya ada medsosnya ya. Ada medsosnya gitu udah gaul lah istilahnya gitu ya. Jadi jamaah-jamaahnya pun jadi bukan cuma dari kalangan orang-orang yang udah sepuh-sepuh aja tapi bisa juga dari yang udah muda-mudi, milenial gitu bisa juga ya bisa tahu ini ada event ini nih di Masjid Trans gitu. Jadi bisa tahu gitu ya. Kalau dulu kan kalau ada event-event atau misalnya ada kajian-kajian nih masjid kan paling cuma diumuminnya pakai sound system ada tawa gitu. Nanti jam segini kajian ini ada ustadz ini gitu. Kalau sekarang mah udah ada kayak pasang banner di sosmed gitu ya. Nah itu mungkin bisa jadi solusi ya nanti buat masjid-masjid di luar sana yang mungkin dan itu mungkin ya beberapa sih sudah mau menerapkan ya. Apalagi kan kalau di Bandung nih ada kalau di itunya info kajian Bandung ya. Itu sudah memberikan informasi mengenai beberapa tempat di masjid-masjid Bandung Raya lah ya. Ada kajian-kajian, nah, itu sudah ada ada itu info kajian Bandung namanya. Ada ininya yang wadahnya. Wadahnya betul. Kita kalau Masjid Trans post di Instagramnya Masjid Trans baru
mungkin kurang dari 5 menit itu udah ngelink ke kajian Bandung udah langsung ya, karena pakai hashtag gitu kan. Iya, Langsung. pakai Jadi, hashtag ya. kalau kita mulai post baru berapa menit udah langsung kajian Bandung udah ngeluarin. Terus kajian-kajian yang lain juga udah pada. Jadi setidaknya diharapkan dengan adanya di media sosial minimalnya 20% aja dari follower yang ada di Instagram kita datang. Sekitar 4.000-an mah mungkin. Ya udah lumayan ada gitu ya. 2.000 sampai 4.000. Itu sih ada magic of internet sih ya, magic of social media sih kalau kata saya sih. Jadi ya ajaibnya tuh ya sosial media sekarang ya gitu. Jadi semuanya tuh terlink walaupun kita nggak kenal ini siapa, tapi semuanya tuh udah terhubung gitu. Jadi tinggal informasin satu hal, semuanya udah pasti kesebar, langsung auto kesebar gitu ya kan kalau di sosmed tuh. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak? Ini sebelum kita penutupan sih paling dari Bapak sendiri atau mungkin dari Akangnya? Ya. Atau ini mungkin event ini sebelum penutupan. Kedepannya kira-kira ada event-event besar nggak mungkin yang mau disampaikan Bapak, event besar nih misalkan sekalian dari DKM sendiri, Akang misalkan mau ada kegiatan apa, mungkin ada rencana apakah ke depannya buat Masjid Trans Studio Bandung ini nih? Dari Bapaknya atau dari Akangnya? Jadi untuk di bulan November kajian 1 sampai jadi sehari itu bisa sampai 3-4 kali kajian kan. Dari mulai jam 8 udah mulai ada kajian, udah beres sholat duhur ada lagi, pada asar ada lagi. Sekarang yang malam itu masih dikurangin karena pandemi. Kalau dulu sih sampai malam, terus qiyamul lail, subuh berjamaah, menjelang subuh itu nyambung lagi pada 24 jam. 24 jam. Sekarang itu masih kita agak rem-rem karena emang terkait sama operasional gitu juga. Di bulan Desember itu ada ustadz-ustadz nasional dan kota Bandung yang emang meramaikan kajian di Masjid Agung Trans. Di antaranya ada Habib Rizki, ada Ustadz Evi Effendi, ada Ustadzah Novi Oktaviana, ada Kang Jaihanan, ada Ustadz Aam Amerudin, ada Ustadz Randy Saputra, Ustadz Dedi Haryadi, Hasan Faruqi, Ustadz Mega yang anaknya Kang Ibing lagi ngehits tuh sekarang. Ada Kang Abe, ada Ahmad Humaydi, Ustadz Evi ada beberapa kali, ada Ustadz Asep Anom, ada Ustadz Fatih Karim yang nasionalnya, ada Agim itu tiap hari Kamis ketiga, minggu ketiga, sebulan sekali lah. Sebulan sekali Agim sering. Ada Ustadz Mu'alaf juga, Koh Denis Lim dan Rido Febri. Itu mungkin kajian yang ada di Masjid Trans yang mungkin jamaah udah pada kenal, ada di Instagramnya masjid, boleh di follow supaya posting yang terbaru bisa update gitu aja. Langsung di follow aja teman-teman ya buat informasi-informasi seputar kajian-kajian yang bakal dilaksanakan di Masjid Trans Studio Bandung. Oke, ini pesan dan kesannya mungkin untuk masyarakat atau warga kota Bandung, mungkin istilahnya apa ya? Ya pokoknya pesan dan kesan dari bapak-bapak atau dari Akangnya mungkin buat warga Bandung, mungkin entah apa ya istilahnya ya. Kan sekarang kan karena ya tadi kan seperti yang tadi Bapak pernah bilang, walaupun kita posisi dekat tuh kadang kalau misalkan belum ada panggilan dari hati tuh kita deket sama masjid tapi kita kayak agak susah gitu buat jalan aja tuh ke masjid tuh gitu, pengen sholat di masjid gitu tuh. Itu mungkin ada masukan nggak buat mereka gitu, atau termasuk saya sih sebenarnya, saya juga di Cirebon teh rumah sama masjid tuh cuman belokan gini, belok lagi udah nyampe itu masjid. Dekat banget. Deket banget. Cuman rasa males gitu pengen sholat di masjid tuh kayak berat hati gitu. DKM tuh berarti deket ke masjid unggul. Nah, ada nggak gitu Pak pesan? Ya sebenarnya sih gini kan, namanya masjid ini kan kalau dalam ajaran Islam tuh masjid kalau bisa menjadi semacam sumber ini ya, sumber pusat peradaban ya. Jadi bagaimana kalau bisa masyarakat itu memanfaatkan masjid yang ada ya di wilayah-wilayahnya masing-masing lah. Ya kayak di kita di Masjid Agung Trans Studio ya kita mungkin sebagai karyawan sih memanfaatkan bagaimana masjid ini menjadi sarana untuk menambah atau membuat ibadah kita lebih nyaman, terutama melaksanakan sholat berjamaah. Ya, jadi harapannya juga begitu ya, masyarakat ataupun warga-warga yang berada di sekitar Masjid Agung Trans Studio Bandung ataupun kebetulan datang ke Masjid Agung Trans Studio Bandung
ya bisalah memanfaatkan momen-momen sholat 5 waktunya. Ya kebetulan ada di sana, ya datanglah ke Masjid Agung Trans Studio Bandung untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama. Ya, disempetin lah ya coba. Ya disempatin lah gitu. Terus emang ada tambahannya mungkin ada solusi. Jadi kan sebenarnya kita itu ngasih ke jamaah ada beberapa kajian yang emang disesuaikan dengan karakter kita. Kalau saya ini cenderung ke Ustadz Evi nih. Oh iya, beda-beda sih. Jadi sebenarnya kita ngasih pilihan nih ke jamaah. Ustadz siapa nih yang paling disenang? Jadi ada pilihan banyak. Harinya apa disesuaikan, bisa ada yang sore, ada yang pagi. Jadi sebenarnya itu bisa menarik juga sih jamaah untuk bisa ke Masjid Trans karena ada sosok atau ustadz tertentu yang ada di Masjid Trans gitu kajian di kita. Ya, tinggal pilih lah ya Tinggal istilahnya mau pilih kemana aja. yang mana. Bebas lah. Oke, Itu gitu aja aja. sih, Kang. Udah cukup ya. Cukup. Oke, terima kasih ya untuk Pak Budi sama Sami-sami, Kang Indra Kang udah Indra. sempetin datang ke Siap. Jabar Express. Nanti saya mampir deh. Pasti mampir lah. Pasti mampir, Ya, sempat-sempatin mampir. Ya silakan. Pasti diterima sama kita. Siap. Ditunggu. Oke. Oke, gitu aja teman-teman buat teman-teman penonton setia Jabar Express. Saya Fatah Ali Andrio undur diri. Kita berjumpa lagi di orasi-orasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.